Menjaga APBN itu yang kemudian masih kita bahas dalam diskusi kita. Kita ada di segmen terakhir di Arangin TVRI, masih bersama dengan sejumlah narasumber dari Badan Komunikasi Pemerintahan, lalu juga dari Komisi 11 DPRI dan juga pengamat CSIS. Saya langsung ke Pak Erik. Pak Erik, dalam jangka panjang artinya kita juga harus butuh strategi apa yang kemudian juga kita akan lakukan begitu. Apa rekomendasi dari DPR sendiri untuk menjaga stabilitas fiskal dan juga kepercayaan publik nantinya untuk jangka panjang, apalagi dengan potensi ancaman krisis global yang kita tidak tahu akan terjadi kapan lagi? Baik Mas Ardi, jadi DPR menyarankan kepada pemerintah untuk membuat beberapa skenario-skenario. Yang pertama skenario tentang kenaikan BBM. Ya. Kemudian skenario yang kedua adalah skenario tentang kenaikan kurs. Dua skenario ini adalah hal yang penting, sehingga DPR selalu mengawal kepada pemerintah untuk diskusi agar kedepannya pemerintah mempunyai langkah-langkah konkret sehingga rakyat tidak turun perekonomiannya. Oke. Meskipun secara perekonomian sangat ketat, di mana perang, di mana kondisi global, termasuk pekerjaan sendiri sudah berubah. Kalau dulu orang kerja kan mudah, sekarang digantikan oleh AI. Teknologi ini suatu pengurangan juga gitu. Nah ini perlu juga pemerintah punya inovasi maupun skenario-skenario untuk meningkatkan APBN semaksimal mungkin dipakai untuk pemerintah, untuk rakyatnya seoptimal mungkin. Itu paling penting. Itu yang terpenting artinya ya. Oke, saya langsung ke Mbak Wulan. Mbak Wulan, artinya apa yang kemudian menjadi harapan Anda kepada pemerintah terkait dengan pengelolaan dari APBN ini dan juga kebijakan ekonomi di tengah ketidakpastian atau krisis global ini? Kalau misalkan dari saya pribadi, di tengah ketidakpastian ini memang kita butuh kebijakan ekonomi yang fleksibel, namun juga kita perlu berhati-hati untuk menjaga defisit kita dan juga utang kita. Dan mana mungkin saya izin menambahkan selain hal-hal tersebut, kita juga perlu transparansi dan kredibilitas juga dari pemerintah untuk menjaga kepercayaan investor dan juga masyarakat. Transparansi dan juga kredibilitas, itu yang kemudian masih belum dikomunikasikan oleh pemerintah dalam hal ini atau seperti apa Anda melihat? Sebenarnya itu adalah hal yang selalu di-highlight oleh Credit Ratings Agency yang kemarin bulan Januari sempat berulang kali diucapkan adalah terkait konsistensi kebijakan pemerintah itu sendiri dan juga komunikasi pemerintah terhadap di antara sesama pemerintah dan juga kepada publik. Ini yang juga kemudian akan menjadi highlight dari investor untuk berinvestasi di aset-aset di dalam Indonesia sendiri. Oke, konsistensi dari kebijakan pemerintah. Lalu bagaimana kemudian Anda melihat komunikasi pemerintah ini terkait dengan membahas hal-hal atau isu-isu terkait dengan fiskal dan juga moneter ini? Kalau misalkan saya lihat secara pribadi, sebenarnya komunikasi pemerintah itu sempat ada inkonsistensi di awal-awal tahun kemarin, seperti itu. Contohnya? Kalau misalkan saya lihat ada beberapa hal terkait misalkan pada saat isu MSCI itu banyak pemangku kebijakan yang akhirnya membuat statement-statement di dalam publik itu sendiri. Dan kemudian yang akhirnya membuat juga dari sisi investor bingung kemana ini arah kebijakan kita sebenarnya. Nah kalau misalkan saya lihat seperti itu, cuma mungkin recently memang kita lihat akhirnya kebijakan-kebijakan itu diucapkan oleh pemangku kebijakan yang spesifik. Misalkan sekarang terkait ekonomi memang hanya Pak Menko Erlangga yang mengucapkan itu seperti itu. Nah mungkin itu yang kita butuhkan, yaitu kira-kira satu pintu komunikasi dari pemangku kebijakan yang terkait saja. Satu pintu komunikasi dari pemangku kebijakan itu yang kemudian disampaikan dan juga konsistensi dan kebijakan sendiri, tidak hanya berbicara terkait dengan komunikasi pemerintah membahas fiskal dan juga moneter ini, Mas Fitra. Iya, tampaknya Mbak Wulan sudah melihat ya, ada sedikit perubahan struktur. Karena kalau kita lihat yang beberapa pengumuman penting terkait dengan ekonomi itu disampaikan langsung oleh Pak Erlangga ya, dan juga menteri-menteri sektor. Jadi didahului oleh Pak Erlangga sebagai Menko, tapi tergantung nanti isunya apa. Kalau ada isu energi nanti ada Pak Bahlil juga, itu kan ada isu fiskal ada Pak Purbaya kemarin kan juga sering in tandem ya. Dan dalam konteks seperti ini ya sebenarnya pemerintah bukannya melihat kritik-kritik itu kemudian udah tidak dijalankan, justru melihat bahwa bagaimana aspirasi dari publik itu membuat pemerintah menjadi lebih baik ya, dalam hal ini dalam konteks komunikasi itu menjadi lebih relatif satu pintu. Terus yang kedua adalah kalau kita bicara juga lembaga rating dan juga lembaga internasional lain, kita juga melihat ya ada dalam perjalanan ada MSCI, ada Moody, ada Fitch, nanti ada S&P juga, dan kemarin ada FTSE. Ini
sudah mulai dibangun lagi komunikasinya terkait dengan MSCI. Itu OJK sudah melakukan poin-poin reformasi ya, terkait dengan salah satunya adalah free float dan seterusnya yang sudah sesuai dengan kehendak dari MSCI. Di sisi yang lain dalam konteks fiskal memang ada sedikit lag ya kemarin dari konteks komunikasi. Memang kan kita terjadi perubahan perilaku ya untuk pola belanja. Nah ini kalau misalnya kita nanti bisa melihat data pertumbuhan ekonomi kita di kuartal 1 itu sesuai dengan target pemerintah atau forecast pemerintah 5,3 sampai 5,5% within that range, maka sebenarnya itu menjadi relatively no issue ya kepada lembaga rating itu, karena kemarin ketika ada perubahan outlook dari stabil menjadi negatif, mereka melihat bahwa ada memang risiko ya itu nanti rating akan diturunkan, tetapi ini tergantung dari pola revenue-nya dan juga pola pertumbuhan ekonominya. Asalkan kita bisa membuktikan bahwa fiskal itu adalah untuk meleverage ekonomi yang mana sekarang sedang dilakukan, maka itu akan kembali lagi termoderasi ya perspektif mereka terkait dengan kondisi fiskal mereka, dan kami masih cukup optimis ya bisa menjaga rating kita di level yang as is sekarang. Oke, Mas Fitra, ini yang kemudian pesan terakhir yang Anda akan sampaikan kepada pemirsa TVRI di tengah kondisi krisis. Memang harga minyak kita masih terus ditahan agar tidak naik begitu, tapi kemudian diikuti oleh kenaikan dari berbagai barang begitu, termasuk juga plastik yang kemudian juga harganya melonjak sangat luar biasa begitu. Bagaimana kemudian Anda bisa menyampaikan khususnya kepada saudara-saudara kita kelas menengah ini, Mas, bagaimana kemudian empati dari fiskal sendiri untuk kelas menengah? Apakah kemudian juga memperlebar jaring pengaman ataupun mungkin juga nanti ada kebijakan lain untuk kemudian tadi melindungi masyarakat agar tingkat menengah atau middle class ini tadi tidak sampai dengan turun tingkat? Iya, kalau kelas menengah tentunya kita tidak bisa memberikan bansos ya. Makanya setidaknya yang pemerintah lakukan adalah tidak menambah bebannya. Tapi di jangka menengah panjang ya kita juga mencoba untuk meningkatkan potensi penyerapan tenaga kerja lewat proyek-proyek yang lebih produktif, yang mana pada akhirnya itu akan membuka ruang-ruang untuk middle class itu untuk masuk ke sektor formal ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya roadmap-nya sudah ke sana. Jadi selama ini kalau kita melihat bagaimana middle class itu struggling in the middle and struggling alone, mereka berjuang sendirian. Sekarang pemerintah sudah mulai melihat bahwa middle class ini adalah salah satu penghela perekonomian yang justru paling signifikan gitu ya. Jadi itu yang menjadi roadmap kami. Bukan lapangan kerja dengan program-program produktif salah satunya? Betul. Tapi kan di tengah itu kita butuh waktu ya. Butuh waktu, dan setidak-tidaknya dalam konteks geopolitik sekarang tidak menambah beban middle class adalah bukti kehadiran pemerintah melalui APBN lewat mekanisme shock absorber tadi, Mas Ardi. Oke, baik. Pak Erik, terakhir apa yang kemudian Anda akan sampaikan kepada masyarakat sebagai wakil dari Anda begitu melihat kondisi geopolitik dan juga geoekonomi global yang kemudian masih belum menentu saat ini? Silakan. Baik, terima kasih. Yang saya sampaikan terakhir kepada masyarakat bahwa Presiden Bapak Jenderal Prabowo sangat konsen dan berpihak pada masyarakat, terutama rakyat kita. Maka beliau juga memerintahkan pada menteri-menteri seniornya seperti Pak Erlangga, Pak Bahlil untuk tetap menjaga stabilitas daripada APBN. Sehingga kedepannya APBN ini benar-benar bermanfaat secara optimal kepada rakyat kecil. Itu yang saya sampaikan. Oke, baik. Mbak Ulan, terakhir apa yang Anda akan sampaikan? Kalau dari saya pribadi, tadi yang sudah disampaikan, yaitu fleksibilitas dalam kebijakan ekonomi dan menjaga defisit serta hutang, dan bagaimana kita menjaga transparansi dan kredibilitas. Baik, itu yang kemudian juga dituliskan oleh sejumlah narasumber di simbol arah angin TVRI di pesawat kertas ini. Kebijakan fleksibel, lalu juga defisit utang negara ya, atau defisit utang negara dan juga belanja tepat sasaran. Itu yang kemudian diharapkan oleh Mbak Ulan sendiri. Lalu Mas Fitra mengatakan APBN kuat, ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera. Itu yang kemudian diharapkan. Dan dari Pak Erik sendiri APBN untuk kepentingan rakyat, DPR wajib mengawal APBN agar lebih bermanfaat secara maksimal untuk rakyat. Kita tentunya tunggu bagaimana kemudian arah angin dari konflik ini, semoga tidak terlalu berdampak bagi Indonesia. Indonesia masih aman, itu yang kemudian ditekankan lagi oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu dalam sambutannya. Kita terbangkan harapan ini dan kita berdoa bersama-sama terkait dengan bagaimana upaya-upaya pemerintah, tapi tidak hanya pemerintah, tapi kita bekerja bersama-sama ya, Mas Fitra, Pak Erik dan juga Mbak Ulan, bekerja sama-sama untuk sama-sama tidak hanya menjaga APBN, juga menjaga negara kita tercinta Indonesia. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih banyak.